Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Mania Eskom MT. Pada kesempatan pagi ini saya mau mempresentasikan untuk tugas asesmen akhir semester analisis sistem informasi dan teknologi logistik di PT Panah Perdana Logisindo atau EHATRT Indonesia, di mana tempat ini saya bekerja. Nama saya Radik Nugrahanto, NIM 211250113 dari kelas 11E. Jadi perusahaan PT Panah Perdana Logisindo ini bergerak di bidang jasa ekspedisi ekspor impor atau international freight forwarding yang merupakan bagian dari jaringan global EHATRT, grup dari Jerman. Adapun servis yang kita layani untuk secara singkat aja yaitu layanan transportasi internasional door-to-door, solusi supply chain, dan kami menggunakan sistem Customer Relationship Management atau CW1 untuk proses logistiknya. Di sini proses bisnis logistik atau transportasi di perusahaan kami yaitu kita pick up barang dari supplier, kemudian mengirimkan ke tempat yang sudah ditetapkan. Kita juga bisa proses custom clearance. Kita juga bisa menggunakan jasa warehousing juga yang kita tawarkan. Kemudian kita bisa memberikan PO management order ke customer kita. Kondisi sistem saat ini, jadi ada 5 yang ingin review, yaitu cash advance. Jadi ini permintaan pembayaran ke vendor dari dan shipping line ya, rata-rata itu kan harus on time, jadi harus diajukan permintaan pembayaran dari tim operasional ke finance. Kemudian ada yang namanya corrective actions, yaitu suatu platform atau sistem ya dari perusahaan, yaitu di mana user bisa menginformasikan kendala-kendala yang terjadi dan agar dapat mendapatkan eskalasi, kemudian diambil langkah mitigasinya dan diberikan langkah preventif ke depan. Proses order ini pembelian kebutuhan perusahaan, akan tetapi sekarang ini integrasinya juga kurang bagus, jadi user minta approval ke manager, kemudian manager ke finance, itu masih kurang bagus. Dan yang keempat yaitu monitoring payback customer, di pemantauan piutang customer yang bermasalah, karena ini masih manual dan kurang terstruktur. IT ticket yaitu pelaporan gangguan terkait jaringan ke tim IT di perusahaan ini. Permasalahan utama terkait dengan cash advance itu sering adanya keterlambatan pembayaran ke shipping line ataupun vendor tracking yang sistem pembayaran cash on delivery. Jadi ketika itu kita telat membayar, shipment atau kegiatan pengiriman ke customer mengalami kendala. Karena keterlambatan itu nanti ada yang namanya komplain atau tambahan biaya. Di corrective action, eskalasi ini sering terlambat karena pada saat user membuat itu kadang manajer dan supervisor ini harus manual ngecekin satu-satu. Kemudian yang beda customer ini, cash flow jelas tidak sehat ya. Kita handling customer terus, memberikan service yang baik, akan tetapi tidak monitor nih seberapa uang kita yang udah keluar dan masuk. Monitoring lemah, ini terkait dengan service karena tidak terintegrasi dengan baik, karena apa-apa masih serba manual input di Excel, Word, dan email, menyebabkan prosesnya lambat, tidak termonitor, dan berisiko menimbulkan mishandling operasional yang berujung pada komplain ke customer ataupun ada tambahan biaya yang besar. Dari manajemen, ini akan membuat aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi dengan kemauan PPL. Jadi di sini itu dimulai diagramnya dari user, membuat kelengkapan dokumen ke supervisor, jika tidak lengkap ini kembali.
dari supervisor bisa eskalasi ke manajer. Manajer juga eskalasi lagi ke wakil direktur, dan mentok-mentok ini bisa sampai ke direktur. Ini ada proses eskalasi terkait dengan nominal uang dan masalah-masalah yang ada. Setelah di-approve oleh approval, nanti dari tim finance akan proses pembayaran atau pembelian barang, dan semua bisa didokumentasikan atau dibuat arsip. Ini tampilan dari OnePPL, ini basisnya web ya, dari IT. Ini saya izin stop sharing dulu, jangan mau mengubah sharing ya ke window. Baik, di sini ini tampilan website OnePPL yang dikembangkan oleh IT tim kita. Yang pertama ini di kolom dashboard, saya bisa melihat ya beberapa approval yang harus saya approve. Di sini juga ada back customer. Ini mohon maaf saya tidak bisa review karena datanya bersifat confidential. Di dashboard, terus kemudian di sini ada purchase order. Nanti tim saya nanti bisa melakukan purchase order dengan mengisi details yang perlu diisikan di sini. Ada vendornya apa, ini bisa diambil, kategorinya seperti apa, harinya bisa, subjeknya apa, kemudian bisa disubmit. Yang di sini tadi yang cash advance, permintaan pembayaran ke vendor pun juga bisa diajukan melalui platform ini. Request payment, nah di sini bisa diinput secara manual dan tim kita, dan filenya pun bisa langsung diupload di sini, invoice dari vendor-vendor ini. Nah, yang ini dari corrective action ketika ada kendala atau ada eskalasi atau minta solusi ke supervisor, manajer atau direktur dan harus diberikan mitigasinya. Ini juga sudah terrecord dengan baik. Dan yang terakhir ini permintaan ada gangguan jaringan, ini bisa kendala. Jadi dari tim IT nanti bisa mengidentifikasi ini low, medium, high, atau critical. Jadi tidak semuanya disamaratakan. Sudah ada opsi-opsinya. Kemudian sebagai manajer pun ini nanti pop up, ada notifikasi di email atau di email, jadi mana yang harus di-approve nanti di sini terlihat. Ini di cash advance pun juga seperti itu, approval-nya nanti di sini. Jadi saya bisa monitor apa yang harus saya approve. Kemudian ini bisa yang terakhir dapat summary. Jadi sudah uang ini seberapa banyak untuk kegiatan pembelian bisa dilihat di sini. Terus kemudian ini untuk corrective action report-nya juga terlihat di sini semua. Apa yang harus dibuat, apa yang menjadikan mitigasi di sini. Terus kemudian yang terakhir IT tiket report pun juga sudah terlihat di sini. Berapa tiket, apa yang belum selesai, apa yang sudah selesai, dan sudah ada diagramnya. Baik, saya lanjutkan ke presentasi saya. Dengan ada OnePPL ini, dari perusahaan berharap terjadinya efisiensi proses ya terkait dengan print paper itu jelas. Yang semula kita harus print, scan, dan divalidasi secara manual. Sekarang hanya cukup dengan satu platform itu dan cukup diupload dan tanda tangan pun sudah menggunakan elektronik. Notifikasi juga sudah real time, nanti pop up di email ke manajer, finance, atau bagian yang terkait. Dan yang paling penting ini integrasi per departemen juga semua terkonek dalam sistem tersebut. Untuk yang terakhir pengambilan keputusan
Ini sangat cepat dengan data-data yang valid dan real time. Ini beberapa landasan teori atau jurnal yang saya baca terkait dengan transformasi digital ini. Dan transformasi yang strategis ini dari manual dan reaktif ya. Kita menuju ke digital and data driven logistik. Bisa memprediksi logistik dengan KPI terukur, customer service levelnya juga meningkat, cash flow terkontrol, risiko menurun, fondasi digital logistik ekosistem. Tentunya dalam hal transformasi ini SDM itu harus benar-benar kita berikan pemaparan ya atau sosialisasi terkait dengan aplikasi ini karena ini merupakan aplikasi baru, jadi kita akan lakukan review dalam per quarter, jadi per 3 bulan akan dilakukan review dan mana yang harus diimprove. Kemudian saya sebagai manajer juga sekarang tidak melakukan kegiatan yang mereview semua sebagai manual, semua dapat dilihat dari platform PPL ini. Saya harap dengan OnePPL ini, PT Panah Berdana Logisindo dari proses manual bisa menjadi data driven logistic organization. Yang jelas, efisiensi operasional, service level meningkat, risiko finansial menurun, dan semoga ke depan bisa dikembangkan lagi terkait untuk digital logistik. Jadi tidak hanya di internal, tapi juga bisa diaplikasikan ke customers. Demikian Ibu Mania terkait presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.